Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya membuat video lecture ya, penjelasan tentang topik kita yang ke-12 di mata kuliah Hidrologi Teknik. Pada topik ini kita akan membahas tentang tiga daerah ya, atau tiga wilayah yang diklasifikasikan ya berdasarkan data curah hujan. Nanti ada daerah yang disebut sebagai daerah arid ya atau daerah kering, kemudian semi arid ya, semi kering begitu, dan juga daerah yang humid atau daerah basah. Baik, sebagai pendahuluan ini singkat saja bahwasanya iklim ini kita bisa klasifikasikan ya berdasarkan temperatur, tekanan udara, kelembapan, ya, kemudian penyinaran matahari, ya, radiasi matahari, kemudian evaporasi, curah hujan dan juga arah angin. Ya, nah ini adalah data-data iklim ya yang bisa kita dapatkan dalam jangka waktu yang panjang pada suatu wilayah. Nah, tetapi secara spesifik karena kita membahas tentang hidrologi, khususnya nanti berkaitan ya lebih spesifik lagi itu untuk pemanfaatannya sebagai irigasi, maka klasifikasi berdasarkan data-data iklim yang paling tepat itu didasarkan pada data curah hujan. Ya, jadi data curah hujan ini menjadi klasifikasi utama untuk membagi wilayah khususnya dari sudut pandang untuk irigasi. Nah, di sini nanti kita bagi menjadi tiga berdasarkan data curah hujan tahunan ya. Jadi AAR ini adalah Average Annual Rainfall ya, rata-rata hujan tahunan. Kalau curah hujannya kurang dari 40 cm, 40 cm berarti 400 milimeter ya. Kalau 40 cm berarti 400 milimeter per tahun, maka disebut daerah dengan iklim kering, arid climate. Kalau berada berkisar dari 40 sampai 75 itu kita sebut sebagai semi arid climate ya. Dan kalau curah hujan rataan tahunan adalah 75 di atas 75 cm atau 750 milimeter maka disebut sebagai humid ya. Nah, ini pembagian yang sangat sederhana. Nah, bagaimana tentang karakteristik masing-masing wilayah ini akan kita jelaskan berikutnya. Nah, ini secara umum ya, kita lihat bagaimana nanti ya perbedaan antara data curah wilayah yang tadi kita sebut sebagai arid, semi arid maupun humid ya. Kita lihat di sini nanti kalau arid itu curah hujannya seperti ini ya. Dia kita lihat yang warna orange, kemudian yang agak hijau muda adalah semi arid dan yang humid yang di sini. Nanti kita bisa hitung ya berdasarkan data temperatur ya, data temperatur plus 14. Jadi kalau semi arid itu ya, jadi kalau T plus 14-nya ya, R-nya lebih kecil dari T plus 14. Ya, T itu adalah rata-rata temperatur. Ya, di sini misalnya rata-rata temperaturnya katakanlah 10, maka 10 tambah 4 berarti kan 24. Nah, 24 kan dari sini ya. Kita lihat di sini artinya curah hujan tahunannya ya dia kurang dari 24 itu. Ya, nanti kita lihat sini ya, seperti itu. Nah, kalau curah hujan untuk semi arid itu antara ya T plus 14 ya sampai 2 plus T 2 dikali T plus 14. Nah, tapi kalau yang di atas ini berarti dia adalah humid gitu. Oke. Nah, ini karakteristik yang pertama untuk daerah yang arid atau kering
ya. Tadi sudah disampaikan curah hujan kurang dari 40 cm. Di sini eh, kekeringan itu suatu hal yang biasa, normal, ya. Sehingga setiap kejadian hujan harus diperlakukan sebagai unit terpisah dalam perhitungan limpasan. Di sini curah hujan sangat sedikit dan terjadi tidak menentu, ya, baik terhadap waktu maupun lokasi, ya. Kemudian temperatur ini sangat tinggi, ya. Jadi kebalikan dengan curah hujan, temperatur sangat tinggi dan iklimnya sangat panas, ya. Sehingga akan terjadi kelangkaan air sehingga tidak cocok untuk irigasi biasa dan sulit untuk membudidayakan tanaman secara teratur. Di sini karena suhunya temperatur sangat tinggi maka kehilangan air akibat evapotranspirasi atau evaporasi sangat tinggi. Ya, sedikit hujan yang turun akan cepat hilang karena menguap. Air untuk tanaman harus diberikan menggunakan metode khusus di sini. Ya, yang kita sebut sebagai drip irrigation, irigasi tetes atau irigasi curah atau irigasi sprinkler. Ya, nanti kalau Anda mengambil mata kuliah teknik irigasi nanti akan dijelaskan lebih detail apa itu irigasi tetes, apa itu irigasi sprinkler. Nah, di sini di daerah arid ini masalah konsentrasi garam pada suatu tanah di sekitar zona akar akan menjadi sering terjadi. Ya, ini adalah karakteristik arid. Nah, tadi sudah disampaikan curah hujan umumnya ini terjadi pada musim panas dan memenuhi hubungan ini, ya. Jadi ya hujannya itu kurang dari T plus 14, di mana T adalah temperatur rata-rata tahunan. Nah, ini contoh kalau di India, ya, karena buku kita acuannya India itu di Rajasthan. Nah, bagaimana kalau di Indonesia nanti, ya, nanti tugasnya kita lihat apakah di Indonesia ada daerah arid ini, nanti kita lihat, ya. Di sini sungai hanya membawa limpasan permukaan dan mengalir segera setelah hujan deras. Jadi hanya saat, sehingga bersifat intermittent, ya, atau mengalir sementara nanti, ya, ephemeral, ya. Muka air tanah, ya, jika ada berada sangat dalam, ya, dan selalu berada di bawah dasar sungai, ya. Kalau kita lihat, kita ilustrasikan ini tadi dari notebook LM diilustrasikan seperti ini. Jadi dia kering, ya. Ya, jadi alirannya ini hanya sementara kalau ada hujan. Kita lihat groundwater table ini very deep, ya, sangat dalam sekali, ya. eh, Tinggi muka air tanahnya, ya, sangat sangat, ya. Di sini, ya, untuk infiltrasi dan limpasan, ya, kapasitas infiltrasi, ya, bagaimana air mengalir ke bawah dari permukaan tanah ke lapisan yang lebih dalam ini hampir konstan sepanjang tahun. Seluruh investasi dianggap sebagai kehilangan air dan air yang meresap tidak kembali menjadi aliran sungai, ya, maupun simpanan air tanah, ya. Ini contoh saja ada dari data Badai Inten dan hidrograf limpasan permukaan. Kapasitas infiltrasi rata tersebut dapat ditentukan. Ya, ini nanti, ya, kita sudah belajar bagaimana membuat hidrograf limpasan permukaan. Nilai-nilai rata ini dapat digunakan untuk menghitung limpasan dari badai inten lainnya. Nah, di sini bagaimana cara menanggulanginya, mengendalikan lingkungan. Untuk daerah arid ini tentu mutlak reboisasi, ya. Ini akan memberikan hambatan mekanis terhadap angin sehingga menurunkan kecepatan angin, mengurangi erosi dan mengurangi evaporasi. Jadi harus ada ini, ya, reboisasi. Kemudian yang paling penting juga melakukan stabilisasi bukit pasir, ya, menjadi yang pekerjaan penting. Nah, ini kita lihat beberapa daerah-daerah gurun biasanya yang bisa hijau, ya, seperti di China maupun di beberapa negara Arab itu, ya, karena proses ini, ya, reboisasi. Karena dia bisa menghambat secara mekanis, ya, kecepatan angin, ya, mengurangi erosi dan juga evaporasi, ya. Baik, yang kedua adalah daerah semi arid. Ya, tadi sudah sampaikan semi arid ini berada di antara 40 sampai 75 cm, ya, curah hujan rata-rata tahunannya. Wilayah semi arid ini biasanya menerima hujan, ya, pada musim dingin dan musim semi, ya. Ini kalau misalnya di negara subtropis. Curah hujan hanya terjadi pada musim tertentu dan tidak ada pada musim lainnya. Selama musim hujan, aliran air ini bersifat kontinu, ya. Jadi dia hanya kontinu pada musim hujan
Tetapi pada musim kering, ya biasanya kering dan hanya mengalir saat setelah terjadi badai besar. Aliran sungai umumnya terlalu singkat untuk membentuk penampang saluran yang stabil, sehingga banjir besar sesekali dapat mengubah bentuk penampang secara drastis. Di sini curah hujan sedang dengan temperatur lebih tinggi dari normal umumnya. Nah, makanya untuk melihat apa curah hujan, metode yang paling banyak digunakan itu bukan metode Thiessen polygon Thiessen, ya, tapi nanti akan banyak dipakai peta isohyet, ya. Kita lihat di sini kenapa? Karena ya presipitasi sangat bervariasi terhadap waktu maupun lokasi, sehingga polygon Thiessen ya ini tidak digunakan ataupun rata-rata aritmatik ini kurang yang cocok, yang digunakan adalah metode isohyet ya untuk wilayah semi arid. Oke. Nah, kemudian tadi sudah sampaikan bagaimana persamaannya. Persamaannya itu kalau kita kaitkan dengan temperatur, jadi dia berkisar antara T plus 14 sampai kurang dari 2 kali T plus 14. Ya, di sini kita lihat kehilangan air utama berasal masih sama ya dengan arid tadi, evapotranspirasi dengan kisaran ini ya, 90 cm per tahun atau ya 400 milimeter per tahun untuk berbatu tandus ya. Tapi kalau yang kawasan hutan lebat ini lebih tinggi lagi. Kemudian muka air tanah berada pada kedalaman yang sedang ya. Ya, beda dengan yang arid tadi dia sangat dalam. Nah, ini variasi untuk faktor hidrologi ya terhadap ruang dan waktu yang merupakan ciri utama wilayah semi arid. Ya, contohnya misalnya dia biasanya vegetasinya lebat di dataran tinggi, kemudian lahan yang tandus di dataran rendah. Kalau di Indonesia itu harusnya daerah-daerah NTT biasanya ya. Hujan hanya terjadi pada sebagian das ya. Infiltrasi berbeda tergantung geologi. Kemudian sebanyak 90% limpasan dapat berasal dari 10% luas das. Kemudian nilai limpasan ya per kilometer persegi das ini seringkali tidak dapat diterapkan secara umum. Nah, maka nanti untuk analisis ya probabilitas durasi ya atau flow duration and duration ini sangat penting untuk menentukan debit, lama kekeringan maupun siklus klimatologi jangka panjang. Ya, kekeringan terjadi setidaknya sekali setiap tahun, kecuali pada daerah-daerah yang abnormal ya. Bahkan bisa jadi di suatu kawasan das, ya proses hidrologi wilayah semi arid ini dapat berbeda antar area. Ya, nah ini ilustrasinya. Jadi untuk alirannya itu dia intermittent. Jadi ketika rainy season, ya jadi ketika musim hujan dia ada aliran, ya. Tapi ketika dia dry period, ya, ya dia hanya kadang kering bahkan kadang sangat sangat kecil. Nah, kalau kita lihat groundwater table-nya agak naik ya, kita lihat meskipun masih di bawah aliran sungai, tapi dia sudah agak lebih tinggi ya daripada yang arid tadi, yang disebut sebagai moderate depth GWT ya, ground water table atau water table ya, tinggi muka air tanah ya. Nah, yang terakhir tentang daerah humid, daerah basah ya. Tadi sudah disampaikan daerah basah ini kalau hujannya di atas 75 cm per tahun dengan variasi kecil terhadap waktu dan ruang. Di sini presipitasinya tinggi, temperaturnya rendah, kehilangan air relatif kecil ya. Nah, yang penyebab utamanya itu adalah transpirasi ya dari tanaman ya mencapai sampai 80%. Kemudian aliran sungai ini berlangsung terus-menerus ya dan muka air tanah selalu berada di atas sungai. Sehingga sebagian besar sungai bersifat perennial. Perennial itu artinya setiap tahun ada alirannya. Ya kalau nggak salah nah ini, ya ini contoh ya gambarnya, ilustrasi dari notebook LM bagus sekali ya. Jadi kita lihat di sini ya aliran air sepanjang tahun ada ya. Jadi perennial flow meskipun tentu eh, debitnya berbeda ya sepanjang apa namanya musim itu. Tapi kita lihat groundwater table-nya lebih tinggi dari
semi arid maupun arid ya. Jadi dia di atas ya, ya. Water table artinya ya, jadi lebih tinggi yang kita lihat seperti ini. Ya. Nah, di sini ya, muka air tanah umumnya tinggi dan memberikan kontribusi terhadap aliran air, aliran sungai. Ya, jadi ada tambahan selain dari hujan juga ada dari muka air tanah atau groundwater table. Perubahan simpanan air terjadi menjadi sangat signifikan. Debit tahunan rata-rata dapat ditemukan cukup baik meskipun menggunakan data periode pendek, dan daerah ini cocok untuk pertanian, ya, untuk irigasi dan pertanian, dan kita bisa membudidayakan sepanjang tahun karena ketersediaan air. Umumnya tidak terjadi, ya, di tahun-tahun normal tidak terjadi kekeringan. Kecuali kalau tahun-tahun yang tidak normal seperti sekarang katanya ya ada Godzilla El Nino misalnya, ya. Oke, saya kira itu untuk penjelasan tentang apa, tiga daerah ya didasarkan pada curah hujan, ya, daerah arid, semi arid dan humid. Nah, ini secara ringkasnya seperti ini, ya. Jadi ringkasannya kalau daerah arid itu curah hujan kurang dari 40 cm, semi arid 40 sampai 75, humid di atas 75 cm. Suhunya tinggi ya untuk arid, semi arid ada tinggi, tinggi ya, ini sangat tinggi, tinggi maupun ini relatif rendah. Kehilangan air terjadi utama pada evaporasi. Kalau semi arid di dua-duanya ya, evapotranspirasi. Sedangkan kalau humid itu hanya transpirasi. Aliran sungai bersifat ephemeral, artinya dia sementara ya ketika hujan. Tapi kalau semi arid di intermittent ya, sedangkan perennial itu bisa sepanjang tahun. Air muka tanah ini sangat dalam, ini sedang, ini tinggi ya. Bahkan bisa menjadi kontributor untuk aliran sungai. Kekeringan sangat umum di arid, ya, semi arid ini periodik. Kalau di humid jarang. Kesesuaiannya bisa untuk pertanian di humid sangat tinggi, semi arid sedang, kemudian arid ini sangat rendah. Metode irigasi yang cocok bisa pakai drip atau sprinkler di daerah arid karena dia langsung diberikan ke tanaman dan akarnya. Kalau semi arid ini tanaman musiman, ya mungkin gantian antara padi, palawija begitu. Kalau humid ini bisa mungkin padi secara intensif ya menggunakan irigasi teknis atau irigasi intensif. Baik, saya pikir itu materi kita pada kesempatan kali ini sebagai tugas. Ya, kita tahu Indonesia punya 38 provinsi yang ada di Indonesia. Tentukan kriteria masing-masing provinsi tersebut. Apakah masa arid, semi arid, dan humid. Kemudian tentukan berdasarkan ya data curah hujannya, ya. Data curah hujan rata-rata tahunan bisa dicari di BMKG ya, bisa di googling atau bisa di download. Nah, kemudian buat peta wilayahnya. Ya, jadi peta GIS-nya ya. Mungkin dengan membagi ya, setiap provinsi ada batasnya dan warnanya. Kalau curah hujannya sama atau misalnya daerahnya klasifikasinya sama, humid, maka dibuat warna yang sama. Kalau semi arid dibuat warna yang sama, kalau yang arid juga sama. Jadi klasifikasi hanya tiga warna. Kalau memang di Indonesia ada tiga wilayah ini. Tapi kalau tidak ada mungkin cuma dua, berarti hanya dua warna. Tapi kalau cuma satu, ya mungkin satu warna, jadi semua sama. Ya, jadi silakan dibuat peta wilayahnya ya dengan GIS maksudnya ini dengan apa peta GIS-nya ya. Ya, ya dengan delina GIS-nya. Baik, saya pikir itu ya silakan dikerjakan dan dikumpulkan sebelum pertemuan minggu depan. Ya, sekaligus tugas ini untuk absensi pada pertemuan hari ini. Ya, baik demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.